Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Habib dari program studi PGSD angkatan tahun 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka penggalang, tingkatan pramuka penggalang, kegiatan pramuka penggalang, dan upacara pembukaan dan penutupan di dalam pramuka penggalang. Dan yang pertama adalah pengertian pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah anggota pramukanya berusia dari 11 sampai 15 tahun. Dan adapun istilah penggalang ini merujuk pada penggalangan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan satuan terkecil di dalam pramuka penggalang ini disebut dengan regu, yang mana anggotanya itu berisi 5 sampai 10 orang. Dan satuan beberapa regu itu disebut dengan pasukan. Yang selanjutnya adalah tingkatan di dalam pramuka penggalang. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan penggalang ramu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramu itu berarti kumpul atau menjadikan satu. Maksudnya menjadikan satu kayu-kayuan atau akar-akaran. Nah, dalam pramuka penggalang ramu ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan penggalang ramu sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Kemudian yang kedua, hafal dan mengerti isi dari dasar Dharma dan Trisatya. Yang ketiga, bisa memberi salam pramuka dan tahu penggunaannya. Dan masih banyak lagi. Dan tingkatan yang selanjutnya adalah penggalang rakit. Penggalang rakit adalah tingkatan dalam pramuka penggalang yang kedua. Di dalam penggalang rakit ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan pramuka sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan dasar Dharma dan Trisatya. Yang ketiga, mengenal struktur organisasi dan tanda-tanda pengenal di dalam gerakan pramuka, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga di dalam pramuka penggalang adalah penggalang terap. Dan di dalam penggalang terap ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengetahui sejarah Sumpah Pemuda. Dan yang keempat adalah mengetahui tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain. Dan tingkatan yang keempat di dalam pramuka penggalang adalah penggalang Garuda. Selanjutnya adalah kegiatan yang ada di dalam pramuka penggalang. Jadi kegiatan di dalam pramuka penggalang antara lain yang pertama adalah jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan yang besar, dan ini diadakan secara bertingkat dari ranting, cabang, daerah hingga nasional. Dan yang kedua adalah lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan antara regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Dan ini diadakan secara bertingkat, mulai dari gugus depan, ranting, cabang, daerah, hingga nasional. Selain dari jambore dan lomba tingkat, masih ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan dari pramuka penggalang ini. Kemudian adalah upacara pembukaan dari pramuka penggalang, yaitu yang pertama adalah menjemput pembina upacara sekaligus melapor bahwa upacara siap dilaksanakan. Setelah itu, pembina upacara dan pembantu pembina memasuki tempat, yaitu di belakang tiang bendera. Kemudian, penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan pratama kembali ke tempat semula. Setelah itu adalah pengibaran bendera merah putih dan penghormatannya dipimpin oleh pembina upacara. Setelah pengibaran bendera selesai, pembina upacara membacakan Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Dan setelah pembacaan Pancasila selesai, yaitu pembacaan teks Dasar Dharma yang dibacakan oleh petugas yang ditugaskan untuk membacakan Dasar Dharma. Nah, setelah itu adalah amanat dari pembina upacara. Dan setelah amanat itu selesai, maka dilanjutkan pembacaan doa yang dibacakan oleh pembina upacara. Kemudian, setelah pembacaan doa, pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Kemudian, penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan setelah itu, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan diambil alih oleh Pratama. Dan Pratama pun membubarkan upacara dan dilanjutkan dengan latihan. Selanjutnya adalah upacara penutupan dari Pramuka Penggalang. Adapun upacara penutupan ini tidak jauh berbeda dari upacara pembukaan, yaitu yang pertama, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus melapor bahwa upacara penutupan siap dilaksanakan. Kemudian, pembina upacara mengambil tempat di belakang tiang bendera. Lalu, penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lalu, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan Pratama kembali ke tempat semula. Setelah itu adalah penurunan bendera merah putih. Nah, setelah bendera merah putih diturunkan, kemudian amanat dari pembina upacara. Setelah amanat selesai, yaitu pembina membacakan doa dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Setelah doa dibacakan oleh pembina menyerahkan pasukan kepada Pratama. Lalu penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan diambil alih oleh Pratama dan Pratama pun membubarkan upacara.